Oke, selamat pagi semuanya. Jumpa lagi dengan Pak Indra. Oke, pada pagi hari ini kita akan lanjutkan materi keempat, yaitu tata cahaya sesuai dengan urutan kita di materi. Saya perlihatkan lagi, coba ini. Ya, ini. Oke, bisa kalian lihat di situ materi kita keempat adalah menganalisis tata cahaya dalam pengambilan gambar bergerak atau perekaman video. Nah, di sini nanti kita akan belajar membuat video kita lebih menarik dalam hal teknik tata cahaya. Oke, kita akan mulai dulu dengan pengertian tata cahaya. Nah, di sini sudah saya siapkan beberapa slideshow nanti biar kalian jelas ya, karena kalau tanpa gambar gitu kalian mungkin sulit untuk menerima kalau penjelasan dari saya. Oleh karena itu nanti di samping ada teks, saya persiapkan ilustrasinya dalam bentuk gambar, dan pastinya kita akan praktek nantinya jika kalian sudah bisa hadir di sekolah. Nah, kita mulai di sesi pertama, pengertian tata cahaya ya. Oke, tata cahaya sebenarnya dalam teknik video atau film itu termasuk seni ya. Ada seni pengaturan cahaya dengan mempergunakan peralatan pencahayaan agar kamera mampu melihat objek dengan jelas dan menciptakan ilusi sehingga penonton mendapatkan kesan adanya jarak, ruang, waktu, dan suasana dari suatu kejadian dipertunjukkan dalam suatu pementasan. Nah, seperti halnya manusia ya, kamera video itu membutuhkan cahaya untuk melihat sesuatu. Seperti mata kita, kalau tidak ada cahaya kita tidak bisa melihat. Contoh di gelap, ruangan gelap gitu, kita tidak bisa melihat sesuatu. Nah, untuk melihat sesuatu kita butuh bantuan cahaya. Oleh karena itu, cahaya sangat penting dalam produksi sebuah film. Nah, sekarang kita masuk ke ke slide berikut ini. Oke, slide ini bisa kalian lihat di slide pertama. Nah, di sini jelas sekali bahwa cahaya pengertiannya adalah merupakan gelombang elektromagnetis yang diterima oleh indera penglihat atau mata kita ya, yang kemudian diteruskan ke otak. Kemudian cahaya tersebut dipantulkan ke objek, diterima oleh lensa kamera tentunya, diubah menjadi sinyal elektromagnetis, kemudian direkam oleh media perekam. Nah, di sini banyak lagi medianya, ada pita, ada memori, hard disk, dan lain sebagainya. Oke, nah jika kalian dalam produksi sebuah film nantinya, jika menemukan bahwa ternyata di spot lokasi kalian pengambilan gambar itu cukup cahayanya,
kalian juga nantinya akan butuh alat-alat tambahan nantinya, walaupun di situ sudah banyak cahayanya. Alat bantunya seperti apa nanti akan saya perlihatkan di slide-slide berikutnya. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa fungsi pencahayaan itu adalah untuk menyinari objek. Nah, untuk menyinari objek. Untuk menyinari objek itu sangat menentukan nanti hasil video kita. Dengan menyinari objek nanti akan menghasilkan pantulan cahaya ya, sehingga objek tersebut dapat ditangkap oleh kamera dengan sempurna. Penyinaran objek itu dilakukan sedemikian rupa sehingga objek terlihat jelas sesuai dengan konsep yang kita inginkan dalam film itu. Kemudian yang kedua adalah memperindah background objek. Nah, memperindah background. Jelas sekali jika kita menggunakan cahaya yang tepat, nanti background kita itu akan indah ya, akan terlihat tidak gelap. Karena kalau kita hanya fokus di cahaya objek, nanti biasanya backgroundnya tidak begitu kelihatan jelas ya. Itulah mengapa jika kalian perhatikan ketika pengambilan gambar video film gitu di sebuah produksi film, mengapa mereka menggunakan banyak sekali cahaya ya, maksud saya menggunakan lampu, lighting, yaitu karena mereka ingin mendapatkan hasil indah, terindah untuk objek maupun backgroundnya. Oke, lanjut ke ketiga, yaitu menghilangkan bayangan. Nah, ini seperti telah disebutkan sebelumnya, terdapat bermacam bayangan yang dihasilkan dalam pencahayaan. Ada bayangan yang memang diperlukan untuk menimbulkan efek tertentu, namun ada pula bayangan yang tidak diperlukan. Nah, bayangan yang tidak diperlukan ini seringkali tampak mengganggu. Nah, oleh karena itu harus dihilangkan. Dengan apa? Dengan perpaduan teknik lighting, teknik cahaya. Tata cahayanya harus sesuai dengan tekniknya. Nanti ada beberapa teknik cahaya yang akan kita pelajari. Nah, bayangan tersebut dapat dihilangkan dengan bantuan cahaya yang natural, bisa seperti matahari itu, atau apa ya, bulan ya, atau lighting, lampu. Oke, kemudian yang keempat yaitu memberikan atau membuat efek khusus. Nah, efek pencahayaan dalam sinematografi pada dasarnya meniru cahaya alam, dan berdasarkan pengalaman tertentu, konsep film itu seringkali ingin menghasilkan bahwa sinar natural. Jadi film-film nantinya tidak terlalu tidak terlalu terang, tidak terlalu gelap. Jadi memang yang pengen semua sutradara itu filmnya itu menghasilkan gambar yang natural gitu. Nah, bisa kita lihat di contoh ini video berikut ya. Kalian bisa lihat nih, ada video seperti wawancara itu nanti teknik lightingnya menggunakan teknik yang akan kita pelajari hari ini. Coba
Forest Film School, we're going to show you how to use 3 simple Iya lights nih. to do a 3-point lighting setup. So if you want to Nah, light a headshot or maybe an inner kita 3-point ulangi. lighting Nah, setup. inilah teknik tata cahaya yang akan kita pelajari nanti di sesi hari ini, tata cahaya. Oke, lanjut. Nah, kemudian ini sumber cahaya itu ada beberapa. Yang jelas sebenarnya kalau dibedakan menjadi berdasarkan sumbernya, ya, cahaya berdasarkan sumbernya itu dibedakan menjadi 2, yaitu natural light, ya, natural light dan artificial light. Nah, di gambar slideshow yang tampil itu bisa kalian lihat ada natural light. Natural berarti lampu natural alam, ya, itu seperti matahari, bulan, itu natural. Kalau artificial itu buatan, itu contohnya yaitu lampu, lilin dan sebagainya. Di situ ada gambar-gambarnya, itu jelas sekali. Dan ada yang bulat itu, ya, itu reflektor, ya, yang ada manusianya, itu sering digunakan untuk membantu ketika kita pengambilan gambar dengan bantuan cahaya matahari. Nah, biasanya kita menggunakan reflektor, ya, jadi agar sempurna cahayanya nanti masuk ke lensa kamera. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Ya, slide berikutnya saya tadi sudah jelaskan, itulah sumber cahaya dibedakan menjadi 2, natural dan buatan. Oke, nanti bisa kalian selalu ingat bahwa jika ada pertanyaan mengenai sumber cahaya ada 2. Silakan dicatat, diingat-ingat, dan diputar video ini berkali-kali biar selalu ingat. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini bagian-bagian lampu. Bagian-bagian lampu ini lampu tipe tungsten ini, yang biasanya digunakan untuk produksi sebuah film, ya. Ada filamen, ada reflektor. Jadi di bagian dalam box lampu itu ada filamen. Filamen itu sumber cahayanya, yang kalau kalian lihat bolam itu yang bentuknya seperti spiral, nah, itulah filamen. Kemudian reflektor yang memantulkan cahaya, reflektor. Kemudian ada spot flood regulator, itu untuk mengatur-ngatur spotnya, jadi bisa besar kecil. Kalau kita ingin mengambil gambar objeknya agak jauh, biasanya di spot jauh, jadi di spotkan, ya, kayak center itu. Kemudian bandors itu untuk membatasi cahaya, itu yang kotak-kotak itu, yang untuk menutupi samping kanan, samping kiri, atas, bawah, itu bands door, pintu. Ada pintu lampunya, itu ada pintunya, bisa ditutup juga. Kalau dimasukkan box nanti bisa ditutup, tapi kalau mau untuk shooting dibuka. Kemudian ada stand, itu tripod untuk mendirikan lampunya, ya, untuk biar bisa berdiri dengan tegak. Kemudian ada filter, itu yang di bawah box itu filter itu macam-macam, ada filter berwarna-warni, ada filter untuk UV. Jadi kalau kita pengambilan gambar di outdoor dengan terik sinar matahari, kita lebih baik menggunakan filter UV. Banyak sekali filter. Kemudian diffuser, itu untuk membuat cahaya lebih soft. Nah, diffuser fungsinya itu seperti filter juga. Oke, lanjut. Nanti jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan, ya, di kolom komentar, dan jangan lupa absen.
formatnya nama, kelas, dan nomor absen. 3 itu selalu dicantumkan biar saya bisa mengabsen tiap hari. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini ada type of lamp. Nah, type of lamp, tipe lampu macam-macam ada di sini. Apa itu? Lampu LED ya. Sekarang yang sangat tren itu lampu LED. Kalau dulu kita menggunakan paper light itu untuk film. Ini saya hilangkan dulu misalnya ya. Ada HMI, ada blonde, ada paper light, ada tungsten dan sebagainya. Tapi sekarang para videographer seiring dengan perkembangan lighting menggunakan LED ya, karena LED itu selain irit wattnya, irit sekali tegangannya dan terang. Kalau dulu itu menggunakan seperti blonde itu bisa 1000 watt, 10.000, 5.000 watt. Wah, itu menghabiskan banyak energi ya. Kalau lampu LED sekarang tidak. Jadi ibaratkan lampu satu blonde gitu setara dengan 10 lampu LED dengan tegangan yang sama. Jadi 10 LED itu tegangannya sama dengan satu blonde. Ngirit ya. Jadi dari segi pengeluaran bayar tagihan listrik studio itu lebih ngirit menggunakan LED. Oke, lanjut ke slide berikutnya. Itu tadi tipe lampu. Kemudian ini masih tipe lampu ya. Ada lampu lighting seperti ini. Ini lampu-lampu blonde, tungsten, lampu LED yang ada di atas kamera. Itu biasanya dipakai videographer jurnalistik. Jika ingin mengejar berita itu mereka menggunakan lampu LED seperti ini karena terang sekali ini. Selain terang, dia juga irit, hanya cukup dengan baterai. Lanjut, kemudian kita akan membicarakan karakter cahaya. Nah, karakter cahaya ini kalau kalian baca di situ bahwa temperatur cahaya ukuran temperatur cahaya itu Kelvin satuannya ya, Kelvin K. Ya, semakin besar Kelvinnya, berarti semakin putih. Nah, contohnya kalian bisa lihat sinar matahari itu Kelvinnya kalau jam-jam segini ini putih, jadi ini Kelvinnya tinggi. Berbeda dengan ketika matahari sedang mau terbit atau terbenam, itu Kelvinnya rendah. Kelvinnya rendah itu sekitar 3200, seperti cahaya tungsten ya. Jadi kalau putih itu sekitar 5600 Kelvin, kalau kuning itu 3200 Kelvin. Satuannya Kelvin ya cahaya itu. Jadi semakin terang itu putih seperti saat jam 9, 10, 11, 12 sampai jam 3 itulah masih putih. Ketika menjelang terbenam itu matahari kuning, bisa dilihat nanti ya, mulai jam-jam berapa ya, setengah 6 gitu matahari berubah menjadi kuning kalau di ufuk barat. Oke, selanjutnya ke slide berikut. Ini ukurannya. Nah, kalian bisa lihat di situ satuan Kelvin ya itu. Kalau warna merah itu 1000 Kelvin, warna oranye 2000, kuning 3000, 4000 ya. Kemudian cahaya biru, nah ini 10.000 Kelvin. 10.000 itu biasanya cahaya apa ya, dari kompor gas itu biru ya. Nah, itu api biru, nah, itu 10.000 Kelvin. Oke, lanjut ke karakter cahaya. Nah, di sini ini kita masuk ke
istilah di kamera ya, white balance. Jadi apa, keseimbangan putih. Nah, kalau dulu kita pernah belajar di apa namanya, kemarin bentar saya tampilkan dulu di teknik kamera apa ya, di itu kita belajar setting kamera di pengoperasian kamera. Nah, nanti di pengoperasian kamera kita akan belajar ini WB, menyeting WB ya. Jadi kalau di gambar itu ada orang membawa kertas warna putih, itu sebenarnya untuk mencari secara manual white balance agar si kameramen bisa menyeting WB-nya dengan benar. Kalau kamera-kamera manual itu biasanya menggunakan itu. Jadi kemana-mana videographer membawa kertas putih itu untuk pancingan ya, untuk memancing lensanya, WB-nya biar bisa mendapatkan warna yang benar. Nah, contohnya kalau yang di kiri ini yang kuning ini terlalu yellowish, terlalu kuning gambarnya. Kalau kalian lihat di sebelah kiri layar itu dengan ada orang yang duduk di meja itu warnanya kuning, itu WB yang salah. Kemudian yang tengah itu juga WB yang salah karena bluish, terlalu biru. Ya, jadi ada yellow, kuning, ada biru, itu termasuk contoh WB yang salah. Nah, WB yang benar ini ada di sini nih. Nah, ini ya gambar ini saya tunjuk nih pakai tangan saya. Itu contoh WB yang benar. Jadi normal. Kalau kalian lihat warna kulit orang yang di shot itu natural, kemudian apa, warna bajunya, warna temboknya juga natural. Itulah harus dipahami ya oleh seorang fotografer, videografer untuk mengatur white balance dengan benar. Lanjut ke slide berikut. Nah, inilah karakter cahaya. Karakter cahaya itu kita akan membahas mengenai kualitas cahaya. Nah, di sini kita sudah masuk ke komposisi ya, komposisi sebuah gambar video ini. Nah, ini ada beberapa contoh gambar cewek ini. Beberapa mbak-mbak ini yang di atas itu contoh hard light ya, hard light itu apa? Itu sinar atau cahaya dipancarkan langsung dari satu poin dari sumber cahaya ya ke objek. Nah, nanti kalian lihat gambarnya menjadi sangat detail, tajam gitu, karena hard light, jadi pancaran yang sangat kuat. Beda dengan yang di bawah, soft light. Nah, ini yang mbak-mbak pakai kaos warna kuning ini soft itu lembut ya, jadi sinar yang dipancarkan sangat lembut. Bedanya apa? Bedanya adalah bayangan yang dihasilkan oleh cahaya soft itu tidak begitu tajam. Beda dengan yang hard light. Hard light itu kalian lihat di sebelah kanannya bayangannya gelap, terlalu tinggi, jadi terlalu berbayang gitu. Oleh karena itu dinamakan hard light. Oke ya, bedanya antara hard light dan soft light bisa dilihat ya. Jadi intinya bahwa kalau hard light itu sangat tajam dan menghasilkan bayangan yang sangat kentara. Beda dengan soft, tidak menghasilkan bayangan yang sangat kentara, jadi bayangan tidak begitu tajam. Oke, lanjut ke slide berikut. Nah, di sini kita akan melihat intensitas cahaya. Di sini bisa kalian baca bahwa cahaya itu sumbernya macam-macam ya. Di sini contohnya cahaya matahari itu kisaran antara 32.000 sampai 100.000
Nah, kemudian ada cahaya bulan, ada cahaya bintang. Nah, itu berdasarkan terangnya, itu ada satuannya lux. Lux itu kalau di istilah di teknik itu lumens, jadi ketajaman, keterangannya. Jadi kalau kalian misal lampu LED sekarang ya 10 watt itu menghasilkan berapa lux, berapa lumens. Nah itu. Nah di sini nanti untuk prakteknya ya, untuk praktek biar lebih kalian lebih menguasai teknik cahaya, nanti kita akan praktekkan beberapa teori-teori tentang cahaya, teknik cahaya. Lanjut ke slide berikut. Nah inilah kita akan masuk ke teknik inti, yaitu 3-point lighting. Nah 3-point lighting itu apa? Ini jadi di dalam pengambilan sebuah gambar atau pengambilan gambar pada objek, kita menggunakan bantuan 3-point lighting, 3-point lighting. Jadi ada lampu, 3 lampu. Yang pertama adalah key light. Key light adalah pencahayaan utama. Di lampu utamanya itu key light ya. Posisinya di situ. Nah itu. Nah kalau kalian perhatikan, key light akan menimbulkan bayangan. Ya, menimbulkan bayangan. Kemudian lanjut ke slide berikut. Kemudian biar bayangannya agak soft, kita tambahin lampu di sebelah kanan yang namanya fill light. Nah, fill light itu adalah cahaya pengisi untuk menghilangkan bayangan pada objek yang ditimbulkan oleh key light. Nah, yang disebabkan oleh key light. Jadi tujuannya fill light itu untuk membuang bayangan. Kemudian lanjut, lampu ketiga adalah backlight. Nah, di backlight ini adalah untuk memberikan cahaya dari belakang objek. Nah tujuannya apa ya, ini biar objek itu tidak seperti menyatu dengan latar belakang. Ini biasanya kalau di studio ya, di studio kita selalu menggunakan teknik ini. Nah untuk lebih jelasnya kita bisa lihat di contoh video berikut. Nah ini yang tadi yang saya perlihatkan. In this lesson of Frame Forest Film School, we're going to show you how to use 3 simple lights to do a 3-point lighting setup. So if you want to light a headshot or maybe an interview, in this lesson of Frame Forest Film School, we're going to show you how to use 3 simple lights to do a 3-point light. Key light itu Pak, tadi kok key light ada di sebelah kanan, ini tadi sebelah kiri. Yang ini ya, ini sebelah kiri. Kok yang di video sebelah kanan? Enggak apa-apa. Itu memang bisa dipindah-pindah sebenarnya. Tidak harus selalu di kiri key lightnya. Key light itu lebih terang daripada fill light. Nah, yang penting itu ada bedanya antara fill dan key. Key itu lebih terang, fill tidak begitu terang. Jadi wattnya berbeda sedikit. Lights to do a 3-point lighting setup. Nah, kalau dilihat di sini, lihat di video ini gambarnya ya, yang key light lebih terang gambarnya. Yang fill dan yang back itu tidak begitu terang. Lanjut video. So if you want to light a headshot or maybe an interview, this is going to show you some of the basic lighting principles to make your shots look better. In 3-point lighting, there are 3 lights: a key light, a fill light, and a backlight. In this video, we will also show you some tips on adding more life to the background. Well, let's get started. Nah, ini Here we have our talent in front of a black background in the studio. Ini lampunya. We are going to start off by turning off our lights in the ceiling. Nah, ini lampunya Then we're going to turn on our first light, the key light. The key light is a 650 watt tungsten lamp with a diffusion gel to make the light softer. Saya stop dulu. Ini saya hilangkan biar kalian bisa lihat. Jadi di sebelah kanan itu ya, di sebelah kanan ada key light. The key light is the strongest light in the setup and is our main light source.
The key light is placed at the side of the camera in a 20 to bisa 45 degree diputar-putar angle. posisinya ya. Nah, untuk membuat The second light is our pandangan fill light. fill light. The Itu yang fill sebelah light kiri. fills in darkness and shadows on the opposite side of the key light and gives much more even lighting. The fill light is normally itu. only up to Jadi, 50% as powerful di- as the key light. Di sebelah You can kanan, achieve this fill by di using a sebelah less kiri. powerful light, move the light further away from the Ya, subject, kalau or adding more diffusion gels terjadi to it. kita tidak punya Here we turn our full as the tidak key light. punya lampu yang lebih wattnya lebih kecil ya untuk fill light, bisa dengan cara agak dijauhkan. Jadi fill lightnya dijauhkan sedikit, jadi biar kurang tidak tajam. Jadi seperti tegangannya diturunkan, padahal enggak, posisinya yang dijauhkan dari objek. Jadi antara fill dan key, fillnya dijauhkan sedikit karena permasalahan kita tidak punya lampu yang berbeda tegangannya. You can achieve this by using a less powerful light, move the light further away from the Nah, subject, seperti itu, or adding more dijauhkan. diffusion gels to it. Here we turn our fill light on and off to demonstrate the effect. Itu efeknya. Jadi kita bisa melihat efek fill light. Fill light itu tipis saja, soft. The last light in the sekarang, three-point nah, lighting ini setup yang is the backlight. backlight. Nah, The ini, backlight is jadi placed behind the talent and creates a backlight kind of untuk halo menyinari effect around the belakang edges of the objek. subject. Jadi The backlight is itu separating our lihat, talent from di the background rambutnya and is model itu highlighting the kelihatan contours. bersinar. Here we turn our Kalau backlight on dimatiin, and off to gelap. demonstrate the effect. Ya, lebih indah ini. Jadi itulah So this is tujuannya. the three basic steps in creating three-point lighting. But in addition to the three lights to light your subject, you can also light up the background to it to make the picture even better. Ya, So what itulah. we're going to do here is add a bright 2 kilowatt tungsten lamp with a colored gel on it to make a splash of color on our black background. So here you can see now we added a little bit of blue color behind her. Nah, ini sudah masuk ke 4-point lighting. 4-point lighting bagaimana? Ini 4-point lighting ada tambahan lagi lighting lampu tapi disinarkan atau ditembakkan ke background. Nah, lihat di backgroundnya sekarang kelihatan biru, lebih bagus ya daripada yang sebelumnya tadi yang masih 3-point lighting. By using the barn doors on the lamp, we can kind of shape it into a shaft of light, which is a cool effect. Changing the color and shape of the background light, you can create different moods for your scenes. And here we turn our background ini light kalau on and off dimatiin to show kan the gelap. improvement to the shot. Nah, Let's take a itulah. look at some before and after shots. So this was our talent. Ini pakai lampu ruangan. Ini ya ini belum menggunakan teknik 3-point lighting. Ini masih menggunakan lampu studio. With just the natural room light from the ceiling. And this is after. Nah, ini setelah menggunakan 3-point lighting. Gimana? Dari kedua tadi yang lebih indah mana? Ini yang biasa menggunakan lampu studio yang belum menggunakan 3-point lighting, dan yang ini sudah menggunakan This is after. 3-point lighting. Gimana kesimpulannya? Nah, nanti bisa kalian nilai ya. Nih, menurut Pak Indra ya bagus yang ini karena inilah teknik sinematik atau teknik yang sering digunakan untuk film. As you see, three-point lighting creates much more depth in your shots and creates different moods. Ya, itulah tadi 3-point lighting ya. Jadi sangat membantu untuk seorang videografer atau sutradara film untuk menghasilkan gambar atau video film yang bagus, yang menarik. Oleh karena itu, seorang videografer harus tahu teknik ini, 3-point lighting dan 4-point lighting. 4-point lighting itu tambahan untuk menyinari background. Ya, lanjut ke slide berikutnya. Nah, ini adalah contoh tadi yang saya bilang reflektor. Walaupun kita menggunakan matahari yang sangat terang, tapi sangat terang. So here you can see now we added a little bit of blue color behind her. By using the barn doors on the lamp, we can kind of shape it into a shaft of light, which is a cool effect.
Changing the color and shape of the background light, you can create different moods for your scenes. And here we turn our background light on and off to show the improvement to the shot. Let's take a look at some before and after shots. Oke, ya, sorry tadi mikrofon Pak Indra baterainya habis, ini saya ulangi lagi, saya pindah ke video. Nah, sekarang saya ulangi di sini. Bisa kalian lihat di atas itu ada di gambar slide ada reflektor yang sangat besar ya. Ini tujuannya adalah membuat soft agar objeknya lebih soft ya. Oke. Jadi nanti si artis itu nanti di bawah reflektor ada 2 reflektor besar, tujuannya untuk membuat cahaya sinar mataharinya lebih soft. Tanpa bantuan itu nanti terlalu hard ya. Jadi kadang kalau silau, kasihan nanti si artisnya silau kan gambarnya jadi kurang bagus. Lanjut. Nah, di sini ini ada beberapa contoh. Nah, ini contohnya reflektor kecil, ini buat apa? Itu buat untuk menyinari sisi kanan, kiri atau samping ya, untuk objeknya biar memberi fill light, karena yang key-nya dikasih matahari dari sebelah kiri misal, nah refleksnya dari sebelah kanan untuk memberikan fill light menggunakan teknik tadi. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, di sini permasalahan yang ada di dunia teknik cahaya, biasanya cahaya yang sangat minim ya, kita perlu cahaya. Kemudian ada backlight itu jika kameramen atau objek membelakangi cahaya yang terang, misal matahari di sebelah timur, objeknya membelakangi matahari ya, itu nanti akan memberikan backlight. Atau kita masuk misal di rumah ya, di rumah itu ada pintu, itu artisnya berdiri di depan pintu, pasti kan kita akan mendapatkan gambar yang gelap. Nah, kita butuh sinar, butuh cahaya tambahan. Kemudian yang ketiga bluish, itu tadi yang white balance, itu ada yellowish, red juga masuk. Jadi itulah permasalahan di white balance. Ada juga permasalahan di yang keempat flat. Nah, flat tadi adalah contohnya ini. So this was our talent with just the natural Ini moonlight contohnya, ini flat ini karena dia menggunakan lampu ruangan, bukan lampu studio, lampu ruangan. Inilah yang dinamakan flat, tanpa dimensi. Ini tanpa dimensi. Beda kalau kita menggunakan and this is after. Nah, As you ya, see, ini contoh menggunakan teknik 3-point lighting yang menghasilkan dimensi. Dimensinya kelihatan sekali. Oke, nah itu dia. Itulah tentang teknik tata cahaya ya. Kita review lagi sebentar di sini. Kita ingatkan lagi, kita punya 3-point lighting dan tambahan 4-point lighting yang di video tadi ya. Ada 4-point lighting untuk menyinari background. Inilah beberapa teknik yang akan kita gunakan ketika nantinya kita akan produksi video atau film. Oke, itu dari Pak Indra pagi ini untuk materi keempat, yaitu materi tata cahaya. Jika ada pertanyaan nanti silahkan dipertanyakan di kolom komentar di YouTube atau di WA Pak Indra di grup ya. Jangan sungkan-sungkan, jangan lupa absen, jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.